gitu lagunya. Segitu Mawar. Haha. Sebenarnya gue mencari kabel gue tapi kabel gue nggak ada. Gimana dong, brengsek emang. Kita akan memulai acara ngomong sendiri ya. Keep the good walk with Raffi Mariska. Haha. Siapa namanya? Lupa. Lupa lagi. Mau diingetin lagi. Lupa nama tapi ingat rasa. Aduh anjing, lebih parah itu, lupa nama tapi ingat rasa. Kayak kenal, begitu ketemu kayak kenal. Siapa ya? Kok lupa sama om yang kemarin sama uncle. Oh iya uncle. Ulala maaf ya uncle B. Soalnya mukanya pasaran. Masa lupa? Baru dibikin enak, oh salah ya. Kalau soal kepuasan, tante bisa beli. Ya, harganya cuma 500 perak. Tapi kalau soal kenyamanan, itu susah dicari. Susah dicari, mau cari siapa lagi nanya. Mau nyari siapa? Mau cari masalah? Atau mau cari penyakit? Atau mau cari mati? Atau mau cari muka? Atau mau cari jodoh? Atau mau cari kerjaan? Atau mau cari rezeki, atau mau cari teman, atau mau cari pacar, banyak. Di sini mau cari siapa aja ada. Semuanya ada. Ini gimana sih? Ada berapa mawar yang ngelamar gue? 208. Wow, cepet banget ya. 208 naik lagi capcus. Jengong pakai lampreta, Eka harus lihara, hanah ini. Pokoknya yang pertama di sekitar Cibubur, lalu kemudian setelah itu di Cibubur aja karena ya as you know lah ya, perusahaan gue masih nol, masih zero, jadi belum ada hasil apa-apa. Jadi ya seikhlasnya lah. Kalau misalnya nanti gue di apa namanya di ini mau salary berapa ya seikhlasnya aja. Yang penting cukup buat transport sama makan. Oh, itu adalah ngelamar kerja terniat. Cari Mawar, Mrs. Mawar. Apa jawabnya? Yes ma'am. Yes ma'am. Gue kayak agent ini nih. Charlie's Angels, come on. 007. Lo suka nggak film detektif gitu? Mrs. Mawar suka. What is your favorite movie? Drama, action, komedi, drama. Sambil kerja tapi sambil kerja ya. Ini adalah tes refleks. Jadi gue kalau lo misalkan nanti suatu saat lo rapat sama gue, lo meeting sama gue, lo mau sambil lihat handphone kek, lo mau sambil nguap, lo mau sambil colok-colok, yang penting gue pengen lo denger. Oh, Leonardo DiCaprio. If you catch me. Maksudnya gimana sih? Aduh lupa lagi. Ngomong tes refleks, tangan, kuping. Tangan lo bekerja enggak? Mata lo kerja enggak? Kuping lo kerja enggak? Refleks itu namanya. So cute. Ya amplop, lucu banget. Karena kalau untuk mendengar itu kan indra telinga.
Percuma kita ngomong hadap-hadapan iya tapi lo nggak denger, itu lebih sakit hati. Lo nggak usah ngeliat gue juga nggak apa-apa, yang penting kan lo denger. Nah ya udah sambil kerja. Ada orang dipanggil iya nunduk gitu, kesannya denger iya besok diulangin lagi. Terus lo iyanya apa maksudnya? Halo, gue banting. Mendingan lo sambil nguap dengerin gue sambil ketawa, tapi iya lo lakuin gitu. Nah itu baru orang. Kemahiran membuat hukum salah. Oh MOU gue ya, malah MOU nih. Tugas MOU. Abis ini ntar lo turun ke bawah ya. Tolong. And then I need your help untuk print ini. Kok nggak ketemu ya? Bagaimana mungkin satu ruangan tapi nggak ketemu? Bagaimana mungkin depan-depanan nggak ketemu? Terus gue ini siapa? Aduh nggak ada lagi. UTS MOU coba ya. UTS anjing mana bangsat. Aduh mawar gue nggak ketemu. Ya my example. Tugas minyak. Oh my god, keluar lagi Revi Hills-nya. Oh my god. Ya maybe udah pada tahu kan nama gue Revi Hills. Namanya Revi Hills. Yes. Karena gue berhayal untuk menjadi wanita yang sangat kaya, wanita yang sangat disegani, yang sangat dipandang dan sangat dihormati, sehingga kalian tidak mampu berbicara atau tidak mampu untuk mengkomplain apapun setiap tindakan yang sudah Eke lakukan. Katanya enaknya jadi orang kaya ya, tapi terkadang gue pengen jadi kayak netizen. Karena kenapa? Karena netizen itu dia itu lo tau nggak yang namanya netizen itu punya seolah-olah punya kebebasan dan kekuasaan sama seperti raja. Dan terus lo anggap gue apa gitu? Gue kan masyarakat, sama kan? Netizen itu manusia biasa kan, masyarakat, bener dong. Tapi kenapa mereka seolah-olah punya kebebasan dan punya kekuasaan seperti raja? Mereka mau komentarin siapapun terserah. Terus gue lo anggap apa gitu? Gue lo anggap siapa? Gue lo anggap orang luar negeri. Kalian anggap gue ini orang asing. Sama kan? Ya udah. Terus kalau gue balikin, kalau Revi Mariska bales, jangan sakit hati. Sama kan? Atau kalian anggap gue orang gila? Kalau nganggap gue orang gila mah lebih parah. Orang gila kan bebas. Kalau netizen punya kekuasaan seperti raja, ya berarti gue punya kekuasaan seperti orang gila. Sama-sama bebas. Gitu. Biar adil dong. Masa netizen bisa, Revi Mariska nggak bisa? Bener dong? Lo bisa, gue juga bisa. Lo mau sesakit apa? Mau gue sakitin? Yang pasti kalau gue nyakitin mah udah sampai mati lo nggak akan lupa. Ya. Jadi masyarakat, netizen itu kan adalah part itu adalah bagian dari masyarakat. Ya. Berarti masyarakat ini udah mempunyai kekuasaan dan kebebasan sama seperti raja. Terus gue ini lo anggap apa? Netizen. Revi Mariska ini kalian anggap apa? Kalian anggap Revi Mariska ini orang luar?
Sana orang luar, bukan orang Indonesia. Gue masih WNI men, belum berubah warga negara. Oke. Lo anggap gue, terus gue ini siapa? Gue juga masyarakat. Netizen juga bagian dari masyarakat. Gue juga sama. Setiap penduduk Indonesia punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Raffi Mariska juga manusia, walaupun dia orang gila ya. Walaupun dia itu orang gila, tapi dia juga manusia. Jangan dikucilkan ya, karena nggak berhak lah kalian mengucilkan gitu, karena Tuhan aja menyayangi kalian ya sama seperti Tuhan menyayangi Raffi Mariska ya, orang gila itu kan. Sama, karena Tuhan sayang makanya Tuhan kasih cobaan dia jadi orang gila. Bisa nggak semua orang loh bisa jadi orang gila. Nggak semua orang loh bisa bertahan udah digosipin mati, ngarepin mati. Oh tentu tidak ya, karena Raffi Mariska juga netizen. Oke, anggap aja gitulah ya. Kalau kalian nggak nganggap gue masyarakat, berarti kalian nganggap gue netizen. Kan enak, gue netizen, punya kebebasan dan kekuasaan seperti raja, komentar di mana saja terserah, bebas, ya kan? Raja loh. Raja ini. Itu baru rajanya ya, belum ketemu sultannya. Aduh. Mau ketemu sultan nanti ya, lo harus siap-siap dulu, siap-siap karena dia tuh wah, kalau di sana itu di negara dia itu orang ada orang paling nyebelin. Parah banget anjing. So jadi sekarang anggap aja oke, gue bukan masyarakat Indonesia ya, anggap aja gue netizen. Gue nggak tahu dia dari negara mana. Berarti gue juga berhak dong punya kebebasan seperti raja. Oh yes. Gue juga raja sama kayak netizen, bebas ngomong apa aja. Bebas komentar apa saja. Kayaknya yang pernah dibully juga bukan cuma gue pernah dibully jadi orang gila. Ingat nggak? Coba kalau lo atau keluarga lo yang digituin, terus tersebar ke seluruh ada di Google segala macam. Gue rasa kalian juga mati, bunuh diri lo semua. Kalau enggak ngurung di kamar, malu. Tugas ya. Tugas MOU aja. Kontrak food court. Tolong ntar di print. Lala, so cute. Ini uang tadi berapa nih Mawar? 30.000 ya. Uang itu kan tadi gorengan apa namanya? Snack, you know, snack itu ular. Snack ular. Udah tuh Mawar, nanti tolong lo print jadi biar besok gue bisa ke Uki Cawang.
Apa lagi ya? Let's continue. Udah lah ya, kita jangan ngobrol terlalu berat karena gue udah gila ya, gue udah gila, terus gue stres ya. Oh fuck. Oke, so jadi anggap saja gitu, anggap aja gue sebagai netizen. Jadi netizen itu katanya maha benar ya. Dia bukan Tuhan kalau yang maha benar itu. Jadi netizen itu bukan Tuhan ya. Jadi netizen itu adalah raja. Dimana apa yang raja omong itu pasti dikira benar. Harus dirubah karena tidak boleh menuhankan manusia ya. Mohon maaf nih, mohon maaf loh, maaf banget Raffi Mariska, minta maaf banget, sorry maaf ya. Jadi netizen itu kan kayak Tuhan, maha benar netizen dengan segala ini. Maaf, mohon maaf, Raffi Mariska itu bukan Tuhan ya. Karena kalau terlalu seperti Tuhan berarti ya Tuhan itu kan kasat mata gitu. Kasat mata dalam arti Tuhan itu hanya ada dalam hati. Kasat mata kan berarti kan kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, bener dong ya. Jadi Raffi Mariska mohon maaf ya, Raffi Mariska kalau pengen lihat Raffi Mariska duduk ya, duduk dan jatuh gitu, gedubrak. Jadi netizen itu bukan Tuhan yang maha benar ya, maha benar atau maha mengetahui, bahkan ngomongnya lebih dari si orangnya sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang kok seakan-akan lebih tahu tentang hidup gue. Apa lo ngejalanin hidup sebagai Raffi Mariska? Apa lo pengen jadi kayak orang gila seperti gue? Seolah-olah kalian tuh lebih tahu gitu. Gue nggak tahu ya netizen yang kayak gitu orang macam apa sebutannya gitu kan. Kalau gue kan orang gila kan. Nah itu jadi itu netizen itu bukan Tuhan yang mengetahui segalanya, tapi netizen itu adalah sebagai raja. Dimana raja itu adalah semua omongannya itu dianggap benar. Apa yang keluar dari mulut raja itu kesannya oh iya ya, percaya, oh iya ya, seolah-olah itu benar karena raja. Jadi kalau menganggap sebagai Tuhan itu salah. Tidak boleh menganggap manusia sebagai Tuhan, jangan ya. Kasihan kalau menganggap sebagai Tuhan. Tuhan itu hanya ada di sini, di jantung nih, di jantung hatiku, lalane ya. Jadi netizen itu kita anggap sebagai Raffi Mariska anggap sebagai raja, di mana omongannya adalah sebuah kebenaran atau boleh dipercaya. Tapi tidak boleh memanusiakan, tidak boleh menuhankan atau menyembah manusia. Kasih tepuk tangan dulu ya. Orang gila, orang gila, orang gila. Terima kasih, nggak usah tepuk tangan ya. Raffi Mariska cuma pengen Indonesia lebih pintar, lebih smart, lebih bisa berpikir luas ya. Stop mulai sekarang yang begitu-begitu ya. Lebih baik hidup urus hidup masing-masing. Udah tua gitu kan. Gue
gue udah makin tua gue harus lebih makin dewasa. Raffi Mariska udah tua, udah harus lebih wise, udah harus lebih dewasa. Kalau salah harus bilang salah, kalau benar ya harus bilang benar, kalau bilang tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Karena nanti ada alat pendeteksi kebohongan, ya. Jadi itu nanti akan ada alat pendeteksi kebohongan. Kalau pengen lihat Raffi duduk, tapi kalau enggak sih nggak apa-apa. Jadi kalau orang tuh duduk gitu ya, banyak urat-uratnya yang harus diurut gitu loh. Tahu nggak? Urat-urat yang harus diurut banyak sebenarnya. Entah dia kecengklak, entah dia kesurupan, gue nggak tahu ya. Harus panggil tukang urut soalnya. Jadi kalau misalnya duduk ya lama-lama harus kasih tahu belajar, karena belajar itu sampai mati ya, belajar itu sampai mati, kerja itu ya sampai cukup. Jangan orang diperbudak sama uang gitu, wah gue udah padahal lu udah kaya gitu kan, apalagi yang lo cari gitu, lo kenapa lo masih kerja? Nah itu namanya udah diperbudak dengan setan. Kenapa dalam mata uang dolar itu ada dajjal? Uang itu setan, you know. Tahu berapa banyak orang yang gila karena uang, berapa banyak orang yang diperbudak terus kerja cuma karena uang, merasa belum kaya, merasa belum cukup uangnya. Sedih ya, kasihan sekali memang sih. Ya itulah, berapa banyak yang diperalat dengan uang, berapa banyak orang yang jadi nggak kenal dengan siapa-siapa karena uang. Jadi sebagai penonton harus ada aparatnya. Jika pengenalan masyarakat masih rendah dan sifat taatnya juga rendah, maka penegakan hukum di Indonesia ini tidak mungkin berjalan dengan baik. Apalagi yang mawar kira-kira gue tugasnya nih yang kemarin hilang. Iya. Tinggal sedikit lagi sih, tinggal 1 halaman lagi. Atau biarin aja lah. No. Minimal 5 page. Itu udah berapa mawar yang lebih deket? Gimana? Jangan lihat gue, terus lihat ke iya, lo awas jangan lihat. Gue mau pasang lagu-lagu ah. Oke, what else? Apalagi yang ya kita ini adalah Keep the Good Work with Raffi Mariska ya. Jadi coba berapa banyak sih? Katanya, oh dia kan konglomerat. Terus gue mau tanya, ada nggak konglomerat yang udah nggak kerja? Gue tanya, ada. Siapa? Jujur jawab, ada nggak konglomerat atau bilioner, milioner gitu, yang katanya tabungannya udah MM-an? Ada nggak yang udah nggak kerja, yang pengangguran? Ya jujur aja jawab. Ya kalau ada siapa, kalau nggak ada siapa. Tapi setahu gue sih kayaknya sih nggak ada ya. Mereka itu masih pada kerja semua. Ya, sama juga kayak gue, kayak Raffi Mariska, orang miskin, sama kan?
posisinya. Mau dia konglomerat, mau dia office boy, mau dia kayak gue gitu. Kita semua masih kerja. Gue masih kerja. Konglomerat aja masih kerja, apalagi gue yang nggak punya apa-apa, yang nol semuanya. Apalagi gue yang perusahaannya masih sangat kecil sekali. Ya, itu adalah kenyataan yang harus ya kalian tahu. Mawar, tolong ini dong. Mawar, panas. Itu udah masuk. Udah masuk belum? Udah. Panas, gue gak kuat nih. Iya, di print dong. Ini caranya dia mau ngapain coba? Ayo kita ikat. Tetes. Kidding. Just kidding. Panas sekali. Katanya Raffi Mariska udah mati. Kok masih pada komen? Ngapain pada nonton? Ngapain nontonin setan? Ya jadi itu semuanya tuh kayak gitu. Kenapa masih kerja gitu? Itu kan uang itu setan. Gara-gara uang banyak banget orang yang masuk penjara atau ke rumah sakit jiwa. Makanya di situ digambar uang dolar itu. Kok itu ada gambar one eye gitu? Misalnya gue pengen matanya gitu. I want eye. Gue pengen mata gitu kan. Coba. Kok itu ada gambar nih kayak gini nih misalnya. Kok ini ada gambar dajjal gitu. Ini sebenarnya bukan dajjal, ini gambar uang. Ini tuh ada di mata uang dolar. $1. Tuh. Matanya lagi kedip gini. Genit banget. Setan. Dasar wanita dajjal. Perempuan setan, sundel. Nah, kan? Dasar sundel kan? Pada teriak kan? Ya. Makanya mantapnya. Nah, jadi uang itu bisa jadi sebagai alat untuk memperbudak manusia tanpa dia sadari kalau dia itu udah jadi orang gila. Kayaknya gue terlalu deket deh, nanti gue kalau terlalu deket matanya minta matanya minta. Kecolok, oh salah ya. Sebenarnya gue pengen ngerokok gitu. Salah gini. Gue pengen lucu dulu anjing. Ngelawak ya. Ceritanya pura-puranya. Iya, terus di Madrid dong. Kenapa? Oh iya sih. Aduh, salah masa kesini. Salah, mulutnya di mana mulutnya? Sini mulutnya. Oh salah, di sini. Masa begini ngerokok? Salah lagi. Di mana sih mulutnya? Oh di bawah mulutnya. Nih mulutnya yang bawah yang rokok. Mulut bawah yang rokok. Salah. Lucu banget sih. Lucu ya. Ya kalau nggak ngerti, kalau nggak ketawa, jujur, Raffi Mariska akan ngomong jujur ya. Kalian itu stres. Kalau kalian stres, urat kalian semua mukanya tegang. Bahkan untuk melihat yang lucu aja kalian nggak bisa ketawa. Iya dong. Berarti kan lu kenapa sih, lu stres banget kayaknya. Lihat yang lucu aja lu nggak bisa ketawa, men. Sampai stres tinggi banget stres lo gitu kan.
Sampai kayak gitu aja lu deket smile. Nah gitu. Jadi ya itu bisa ketahuan ya sama orang yang stres. Orang stres tuh marah-marah. Gue juga sih marah-marah dan teriak-teriak. Ada gue tuh cuma pengen bilang kalau gue tuh suka banget, gue jatuh cinta sama bau perfume yang Foreman, keluaran brand lokal dari aktris Revi Mariska. Pokoknya yes, betul banget aktris Revi Mariska yang papan atas dan juga papan seluncur itu. Nah ini nih kayak nih gambar ini kan khusus untuk Foreman, untuk laki-laki. Itu baunya tuh aduh, baunya tuh seger kayak bau orang habis mandi, bau sabun, maskulin, terus sporty. Pasti penasaran kan sama baunya? Buruan beli sekarang! Ngeliat yang lucu aja lu gak bisa ketawa men. Sampai stres tinggi banget stres lo gitu kan. Sampai kayak gitu aja lu deket smile. Nah gitu. Jadi ya itu bisa ketahuan ya sama orang yang stres. Orang stres tuh marah-marah. Gue juga sih marah-marah dan teriak-teriak di kantor. Dan bukan kantor sih, sama pegawai. Gue teriak-teriak juga. Jadi begitu ceritanya ya. Jadi tuh kalau kerja itu simpen banyak, nanti udah masa tua udah stop. Berarti jangan terus diperbudak terus. Kalau gue sih nggak pengen kayak gitu. Ntar gue udah punya deposit udah cukup, oke, perusahaan gue udah jalan semua, gue cuma datang aja duduk-duduk kayak mana uang, kayak tau nggak, kayak tukang palak. Tor ini ngapain gue harus kerja kalau gue udah milioner. Ngapain kesini? Enggak, ini cuma duduk-duduk aja. Loh, mbak siapa? Itu tamu. Oh tamu, iya. Nggak ada yang kenal, itu lebih enak. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Bagus. Keren. Mbak, ngapain di sini? Enggak, gue mau jual gorengan. Jual gorengan tuh yang gope 500 perak. Terus pendapat lo emang gue yang punya perusahaan? I think I'm jealous of your girlfriend. Oh my god. Gue bukannya punya perusahaan, gue yang punya Amer, you know. Perusahaannya lebih kaya loh, OT. Siapa yang gak mau kerja di OT? Gue sih mau. Tiap hari kalau kerja di OT, mana sini jatah gue sekerat. Siapa yang gak mau kerja di OT? Banyak banget loh produknya OT.
Gue pengen sih OT, Nestle, Danone. Tapi itu cita-cita gue ya, itu udah cita-cita gue. Cita-cita gue ada saatnya gue sekarang lagi orang gila kerja gitu ya, workaholic, gila banget kerjanya. One day nanti begitu gue udah 45 atau 55, udah gue tinggal kalian jalanin. Gue hanya sebagai staf ahli lah, kasarnya. Lo gaji gue gantian. Gue sebagai, kok staf ahli sih? Apaan sih namanya kalau di perusahaan? Gue juga nggak tahu apaan ya namanya ya. Tenaga ahli atau tenaga kuda. Pokoknya itulah ceritanya. Itu cita-cita gue sih, tapi nanti ya umur 55 gitu. Pokoknya gue udah jalan-jalan, udah kemana. Kerjaannya, orang kerjanya jalan mulu. Jadi ya sekarang capek-capek, sekarang kerja-kerja simpen. Nanti kasih jatah satu. Udah selesai, ntar gue tinggal itu sih impian gue ya. Ntar tinggal, pokoknya gue di situ, di perusahaan itu, perusahaan yang gue kasih, gue jadi direktur di situ, gue jadi direktur lagi di situ. Kayak dulu lagi dulu aja gue bisa 2-3 jadi direktur di perusahaan lain-lain. Gue nggak ada di tempat, jarang. Di perusahaan, ada yang di perusahaan yang di Bandung, ada yang di mana, ada yang di mana. Cuma suruh duduk-duduk doang aja. Jadi dirut, direktur utama duduk-duduk. Mau nggak Pak duduk-duduk situ? Duduk-duduk aja, duduk-duduk doang digaji. Datang ya sebulan sekali lah. Itu umur gue 24 tahun loh, udah mati gue. 24-25 lo bayangin nggak? Dan itu gue nggak sekolah, tapi ya gak tau. Gue nggak sekolah, jadi so gue learning by doing. Bukan karena juga merasa gue orang kaya, enggak. Bukan karena gue punya uang, terus gue bisa cari yang kerjanya tuh yang punya sarjana, punya ijazah. Berapa? Gue bisa bayar lebih dari UMR. Waktu pada masa itu ya. Kalau sekarang kan kita susah, semua susah. Sama cuma duduk berapa? Gue bisa bayar 2 kali lipat loh zaman dulu. 2 kali lipat dari UMR. Dan itu orang-orang yang udah, ya begitulah pokoknya. Kan banyak kan zaman sekarang juga ada sih orang yang karena memang dia kaya, lalu kemudian ya dia punya perusahaan, punya banyak, tapi dia nggak sekolah gitu. Ada. Ngapain gue bohong? Itu ada bener. Gue nggak ngomong bohong ya, gue jujur. Itu ada yang kayak gitu. Tapi gue juga nggak merasa kalau gue kaya, enggak. Bukan nggak merasa sih, nggak mau ngaku sebenarnya. Gue nggak mau ngaku kalau gue jadi orang kaya, enggak. Kapan sih? Gue lupa. Emang gue pernah kaya? Kayaknya enggak deh. Di mana ya? Pasti hoax, pasti fitnah, gosip kan. Gue aja nggak ngerasa. Jadi gitu ceritanya. Makanya kenapa gue live kemarin tuh gue bilang, ya lo harus bisa maki-maki orang ya. Kan gue yang punya. Gimana sih? Ini juga lupa.